kemudian bagaimana self concept gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa individu itu ternyata faktor psikologis yang ada di dalam diri individu itu adalah sangat menunjang seseorang itu bagaimana dia misalkan mempersepsikan apa yang dia peroleh. Ya, jadi kita nanti bagaimana konsep dirinya, kemudian asesmen bagaimana seorang bidan pendekatannya dengan menggunakan konsep holistik care. Ya, nanti kita akan melihat aspek apa sebetulnya. Pada saat kita menanyakan ini sebetulnya menggali terkait misalkan emosional atau spiritualnya. Nanti itu kemudian merumuskan konsep apa CAM ya, komplementer komplementer ya, komplementer untuk asuhan kebidanan. Ya. Nah, kenapa? Karena salah satu yang harus kita pahami bahwa di komplementer ini sebetulnya pendekatannya lebih kepada pendekatan aspek holistik gitu ya. Bagaimana kan kita menyembuhkan seseorang dilihat dari misalkan aspek spiritualnya. Makanya misalkan ada kan ya Bu ya, ada misalkan memberikan healing kepada ini, memberikan misalkan afirmasi positif kepada klien, sebetulnya kan itu pendekatannya lebih kepada bagaimana mengolah emosionalnya. Jadi kita nanti akan bicara terkait dengan komplementer, kemudian juga konsep nyeri, ya, karena saya sampaikan tadi bahwa kebidanan itu punya porsi. Kehamilan persalinan merupakan suatu hal fisiologis, hal yang normal gitu. Namun di balik kenormalan tersebut ada muncul kecemasan, muncul ada nyeri dan sebagainya gitu ya. Sehingga maaf ya Bu Abi tadi angkat. Maaf Bu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tahu bagaimana konsep nyeri gitu. Karena tidak ada yang mengatakan persalinan itu tidak nyeri, nggak ada Bu. Ya, meskipun segimana struggle-nya orang gitu, segimana dia kuat tahan nyeri terhadap his gitu, pasti suatu saat dia akan muncul rasa nyeri. Nah, lalu bagaimana kita? Jadi kita harus memahami dulu. Thank you. Nyeri itu dari mana? Apa yang terjadi pada saat nyeri? Maka kita harus apa yang kita lakukan? Apakah kita menekan terkait dengan faktor yang menyebabkan nyeri atau kita misalkan mengeluarkan atau membantu dengan cara apa? Nah, jadi kita akan bicara tentang konsep nyeri juga. Kemudian memahami atau merasionalisasikan spirit terapi dengan mindfulness terapi tadi ya Bu ya. Jadi kita bagaimana mengolah pola pikir dari klien kita gitu ya terhadap tadi kesehatan terhadap masalah yang dia hadapi, bagaimana nanti kita mengolah mereka supaya mereka memahami meskipun disampaikan sakit, tapi tidak terlalu over gitu menghadapi terkait dengan nyerinya ya. Kemudian memberikan asuhan kebidanan dengan akupunktur terapi, jadi hanya bicara terkait dengan teori umum. Ya, karena nanti jadi semester sekali itu bicara umum-umum saja. Ibu harus memahami itu apa, dari mana, tapi nanti implementasinya di mata kuliah selanjutnya baru kita lebih kepada implementasi. Kemudian memahami body terapi ya di antaranya yoga gitu ya Bu ya. Mungkin di teman-teman Ibu sudah pernah melakukan pelatihan jadi bagus gitu ya. Nanti bisa sharing ya Bu ya. Kalau yang sudah menerapkan hal tersebut jadi bisa sharing sehingga kita punya gambaran seperti apa sebetulnya implementasi asuhan yang harus kita berikan. Kemudian touch terapi ya. Kalau kita bicara psikologis gitu ya kan ada komunikasi ya Bu ya. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal gitu ya. Touch ini sebetulnya salah satu komunikasi yang non verbal gitu ya. Bagaimana gitu kita memposisikan atau berhadapan dengan klien gitu ya pada saat misalnya dia merasa tadi kecemasan dan sebagainya itu touch itu bisa kita gunakan. Tapi yang perlu kita pahami juga nanti kita harus memahami gitu. Ada beberapa orang yang tidak senang gitu dengan di-touch, dengan dipegang, dengan disentuh, dia malah menghindar. Nah, berarti kita harus memahami seperti apa. Kemudian massage, jadi nanti kita akan belajar massage inti dulu ya Bu ya. Apa sih gerakan, bagaimana sih cara kita melakukan patriase? Bagaimana sih cara kita melakukan explorer gitu ya? Bagaimana sih kita misalkan cara melakukan tindakan massage misalkan dengan teknik Indian. Jadi kita hanya teknik-tekniknya saja. Karena kalau kita bicara terkait dengan massage itu banyak sekali tekniknya. Pada saat misalkan kita melakukan massage pada daerah otot, apa yang harus kita gunakan?
ada yang misalkan seolah-olah dijembel gitu kan Ibu ya, ada yang seolah misalkan diurut. Nah, nanti kita hanya bicara terkait dengan, jenis-jenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah body mind healing ya, jadi nanti kita akan bicara terkait dengan itu. Nah, ini adalah sebagai konsep awal yang nantinya diharapkan pada saat semester berikutnya nanti ada HCK ini kalau nggak salah ada 5 SKS. Nah, di saat nanti 5 SKS, kita akan lebih kepada implementasi. Ya, sebelum memahami implementasi, maka kita harus memahami dulu dengan konsep dasar. Nah, itu Bu, sementara yang dapat saya sampaikan terkait dengan holistic care. Untuk sumber buku, sebetulnya sumber buku dari kebidanan yang holistic care atau terkait dengan terapi musik, terapi misalkan touch, terapi yoga gitu ya, atau teknik yoga dan semuanya itu banyak gitu ya Bu ya. Ya, kemudian juga dari misalkan teori bahasa Inggris juga ada Bu. Kalau Ibu mau bahasa Inggris saya banyak terkait dengan terapi holistik ya. Nanti kita akan sharing gitu ya. Harapan saya ibu-ibu yang memang sudah expert, sudah mengimplementasikan, saya harapkan nanti bisa sharing ya Bu ya. Jadi ilmunya kita sharing kepada teman-teman yang insya Allah nanti ilmu baru ini bisa diimplementasikan oleh ibu-ibu semua dan insya Allah itu akan memberikan kebaikan bagi kita semua ya. Baik, saya akan memulai dulu dengan konsep holistik. Ya, bagus tadi Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya, apa sih yang dimaksud dengan holistic care? Bahkan menurut saya di luar ekspektasi gitu ya. Ibu sudah menjelaskan dengan sangat baik apa yang dimaksud dengan holistic care gitu kan ya Bu ya. Ya, berarti kita tinggal memahami gitu ya, memahami secara bersama-sama gitu ya terkait dengan holistic care itu seperti apa. Jadi kita harus memiliki persepsi yang sama terkait dengan holistic care sehingga pada saat kita memberikan asuhan yang berhubungan dengan holistic care. Kayaknya nggak ada ya. Ibu dokternya keluar. Ya, ibunya lift ya. Jaringan mungkin. Iya, kayak kelempar karena jaringan.
Bu, ini jaringan kurang support, mohon izin. Tadi saya keluar ya, Bu, ya. Oke. Ya, kita lanjutkan, mohon izin ya, Bu, ya, saya off kamera, khawatirnya nanti akan mengganggu, ke proses kegiatan. Jadi, holistic care kebidanan gitu ya, apa yang dimaksud dengan holistic care kebidanan tadi Ibu sudah menyampaikan dengan sangat baik ya, Bu, ya. Apa yang dimaksud dengan holistic care dan Ibu sudah memahami secara, konsep bahwa yang namanya holistic care itu, seperti apa gitu ya. Nah, kita akan melihat sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan holistic care itu apa. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, aduh ini sebentar Bu, kenapa nge-hang ini? Sebentar. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita memahami dulu ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan holistic care. Tadi Ibu sudah paham terkait dengan holistic care, tapi kita memahami lebih, seksama, lebih sama sehingga memiliki persepsi yang sama. Kemudian bagaimana terkait dengan, komponen atau aspek-aspek dari holistic care itu, apa saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sebentar Bu, ini aduh laptop saya nge-hang. Nah, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, sebetulnya tadi Ibu sudah betul ya, Bu, ya, mengungkapkan holistik karena saya ingin bertanya sebetulnya, bagaimana implementasinya? Apakah kita sudah mengimplementasikan secara utuh terkait dengan holistic care? Mangga, Bu, mungkin ada pengalaman yang dapat di-share kepada teman-teman semua? Mangga, Ibu ada yang mau didiskusikan? Implementasinya apa contoh yang dilakukan oleh Ibu? Ada yang mau sharing bagaimana implementasi dari holistic care, Bu? Ya, baik, mungkin nanti kita bisa sharing ya. Jadi kalau kita lihat, midwife gitu ya, pada saat kita bicara terkait dengan midwife itu halo? Ya, midwife itu adalah seseorang gitu ya, Bu, ya, seorang profesional, di mana salah satu fungsi dari midwife ini adalah memberikan, asuhan ya, caregiver ya, atau misalkan memberikan asuhan, tapi asuhannya yang profesional. Makanya ya kita harus membedakan gitu ya terkait dengan, asuhan yang kita berikan atau tindakan yang kita berikan. Apa bedanya dengan misalkan, profesi bidan, kemudian profesi nurse gitu ya, nursing atau yang lainnya, itu semuanya sama profesi. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan konsep bidan, mungkin nanti Ibu ada materi terkait dengan paradigma dan, konsep filosofi dari bidan itu seperti apa. Itu berbeda gitu Bu ya. Kalau saya baca misalkan tentang medikal aja, mereka mengatakan medikal itu lebih orientasinya kepada illness, kepada sakit gitu ya. Orientasinya kepada sakit sehingga kewenangannya lebih banyaknya itu adalah bagaimana seorang misalkan dokter itu memberikan asuhan atau memberikan tindakan kepada klien pada pasien yang berhubungan dengan, kuratif gitu ya. Tapi kalau bidang, filosofinya adalah, fisiologis, maka yang kita berikan itu adalah pada asuhan yang kita berikan itu adalah lebih kepada konsep kenormalan gitu. Kenapa? Gitu ya. Artinya kan kita pahami bersama bahwa yang namanya kehamilan, persalinan itu merupakan suatu hal yang normal. Ya, kita bisa melihat gitu ya Bu ya, kita tidak menutup mata. Sekarang dukun tidak ada, jarang. Pada saat dulu gitu ya, kita pahami dukun itu masih banyak. Ya, mungkin di antara teman-teman atau ibu-ibu misalkan ada yang lahir oleh dukun gitu ya. Nah, tapi kenapa gitu bisa, survive
gitu ya. Bahkan bisa menjadi apa gitu ya. Seperti saya pernah baca ya di satu pernyataan katanya yang Sule itu ya Bu ya. Di Sule itu katanya anak-anaknya bersalingnya itu sama dukun gitu ya. Bahkan zaman sekarang pada saat anak terakhir aja misalkan dibantu oleh dukun gitu. Artinya apa gitu ya? Artinya gitu ya, dukun itu mahir mungkin dalam memberikan asuhan, tetapi dia bukan profesional. Ya, kenapa? Nanti Ibu bicara terkait dengan profesional itu kan dicapai melalui pendidikan dan sebagainya. Di memberikan asuhan ya tentu sama memberikan asuhan, memberikan misalkan pertolongan. Dan namun namun karena konsepnya berbeda, ya mereka menganggap bahwa perasaan itu adalah alami, tapi itu alami tanpa memperhatikan aspek yang bisa mempengaruhi kealamian dari seorang perempuan yang lagi bersalin atau hamil gitu. Tapi seorang bidan gitu ya, di sini karena seorang profesional yang memberikan misalkan asuhan kebidanan, maka di sini asuhannya tidak yang kita berikan tidak hanya memberikan dukungan pada fisik ya, tetapi emosional juga kita bagaimana gitu ya mengubah konsep tadi, mengubah konsep hal yang misalkan tidak normal menjadi normal, tapi bukan berarti beranggapan oh kalau seperti itu yang tidak normal bisa berubah jadi normal, bukan seperti itu ya maksudnya lebih, tapi lebih kepada bagaimana kita mengoptimalkan gitu ya keadaan yang tidak normal tersebut menjadi suatu hal yang bisa mendukung dalam pertolongan persalinannya atau dalam proses menghadapi reproduksinya. Nah, ya, bentar Bu. Oke, ini laptop ini suka ngeheng. Sekarang susah. Bentar, jadi nggak terhambat ini dengan ini ya informasi. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita perhatikan, jadi nanti ibu sama gitu, bahwa yang namanya bidan itu sama memberikan asuhan, ya. Baik misalkan bidan, misalkan tenaga kesehatan itu sama memberikan asuhan. Mereka memiliki konsep holistic care, sama memiliki holistic care. Karena saya bilang tadi, saya baca dari beberapa literatur, semuanya menggunakan holistic care. Tapi apa yang membedakan? Filosofi yang membedakan, cara pandang yang membedakan. Cara pandang yang seperti apa ya? Cara pandang seorang bidan bagaimana misalkan menganggap suatu proses tadi reproduksi itu menjadi suatu hal yang normal. Nah, ini yang akan kita bangun gitu ya Bu ya. Sehingga harapannya pada saat kita memberikan asuhan, ya tentunya asuhan yang kita berikan itu adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien. Aduh ini, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya saya nggak usah di ini kan ya Bu ya, screen-nya nggak usah di-full kan. Ini kayaknya terlalu berat. Nah, ya. Bagaimana misalkan hubungan gitu ya, konsep kesehatan kalau kita bicara terkait dengan holistic care. Ya, kita tahu gitu ya bahwa sehat itu adalah merupakan kondisi sehat tubuh, pikiran dan jiwa ini menurut Merriam Webster ya. Kemudian menurut WHO adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, ini jelas gitu ya Bu ya. Ada beberapa expert yang menyatakan bahwa yang namanya sehat itu adalah seperti ini gitu. Jadi sudah paham gitu. Sebetulnya dari definisi WHO saja itu sudah dipastikan bahwa pada saat kita memberikan asuhan kebidanan, ya kita harus menjaga atau memahami bahwa bukan hanya fisik, tetapi aspek lain juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang. Nah, kemudian yang kita perhatikan gitu ya, kalau kita bicara holistic care itu sebetulnya bicara terkait tadi dengan asuhan yang komprehensif. Kalau kita lihat asal katanya sebetulnya dari kata Yunani ya Bu ya, yang berarti lubang, yang berarti utuh gitu. Jadi itu bahasa Yunani holistik itu. Jadi kesehatan holistik ini memandang bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu, aspek fisiknya harus dilihat, intelektual gitu. Ya, sosial kultur, psikologi dan spiritual dari kehidupan seseorang
satu kesatuan yang utuh gitu. Sehingga kenapa pada saat kita memberikan asuhan akan berbeda-beda gitu. Sama mual, tetapi misalkan basic, sosial budayanya berbeda, nah mungkin itu akan berbeda yang kita misalkan berikan asuhan kepada pasien tersebut. Kenapa gitu? Karena tadi kita memberikan asuhan betul-betul dengan memperhatikan aspek gitu ya, memperhatikan aspek yang menyeluruh ya. Sehingga pada saat kita memberikan asuhan, kalau misalkan maaf gitu, intelektual terkait dengan pengetahuan, pendidikannya, kemudian kemampuan misalkan kemampuan dirinya terbatas, ya tentu kita akan berbeda. Ya, makanya kita tidak bisa Bu, kalau saya dulu gitu ya, masih ingat selalu menganggap bahwa yang paling pintar itu adalah kita. Oh, sekarang tidak. Dunia itu ada di genggaman si klien gitu ya. Kalau orangnya kritis pada saat dia memberikan atau mendapatkan suatu hal yang tidak normal, dia akan mencari, googling atau apa gitu ya. Jadi kita tidak boleh kadang-kadang malahan mereka lebih pintar mungkin dari kita. Karena mereka misalkan konsen terhadap satu masalah yang dia hadapi. Nah itu harus hati-hati ya Bu ya. Jadi sekarang itu bukan kita menganggap lebih pintar, tapi kita makanya kita sebagai dengan klien itu adalah sejajar, ya partner. Tidak bisa ada yang pintar, tidak bisa. Meskipun secara skill dan pengetahuan kita harus lebih memahami, tetapi pada saat kita memberikan asuhan itu adalah sejajar. Nah, kemudian ada juga healing ya. Healing itu berarti menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan secara utuh. Kan sekarang menjadi jargon ya Bu ya. Kalau misalkan banyak ada ruwet-ruwet ya tuh healing healing gitu ya. Artinya healing itu tadi sebetulnya bagaimana gitu ya. Kita memberikan misalkan mengkondisikan diri secara utuh. Jadi kan healing itu kalau dianggapnya kan seolah-olah misalkan pergi gitu ya Bu ya, kemana gitu kan, artinya kan di situ ada repress, ya. Repress kita misalkan keseimbangan tubuh kita yang biasanya kita dihadapkan dengan pasien dan sebagainya, kemudian kita Kemudian ada istilah juga homeostatis. Apa yang dimaksud dengan homeostatis adalah keseimbangan, stabilisasi. Ya, kita tidak bisa, saya mungkin bukan orang sehat. Kenapa saya bilang orang sehat? Tadi definisi sehat itu kan spiritual, emosional, bagaimana psikologis, ya. Kalau ada orang yang misalkan dia tidak kenal dengan tetangganya, apakah itu dikatakan orang tidak sehat? Berarti kan tidak bisa menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bicara bahasa sehat itu adalah sangat kompleks. Ya, saya suka mikir, apakah saya orang sehat? Bukan, gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang ini kan. Nah, jadi kita harus hemostatis, harus stabil, seimbang. Ya, artinya dalam diri kita memang sebetulnya Bu tidak sama gitu ya. Misalkan gini, psikologis misalkan 20%, fisik 20%, nggak bisa dibagi seperti itu. Setiap individu memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Ya, berarti di sini kita harus menyeimbangkan apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita misalkan saat ini lagi sakit, ternyata misalkan lebih cenderung fisik yang terkena, berarti bagaimana kita misalkan menstabilkan klien yang sakit secara fisik, tetapi kita tanpa menghilangkan aspek psikologis atau misalkan spiritualnya. Nah, ini ya Bu ya. Kalau saya perhatikan saya sering misalkan bertanya kepada pasien gitu ya. Mereka kenapa sih misalkan memilih bidan gitu. Intinya kan kebanyakan mereka menganggap bahwa bidan itu adalah betul-betul misalkan yang sangat dekat gitu ya, yang sangat misalkan mendampingi gitu. Jadi mereka masih membutuhkan bidan. Ini mungkin Bu kelebihan kita. Ya, kita itu di masyarakat sudah dipercaya ya Bu ya. Dipercaya dalam artian kita sudah dianggap orang yang expert dalam memberikan asuhan pada kesehatan reproduksi. Ini gunakan dengan baik gitu. Bagaimana caranya? Berarti kita memberikan asuhan tadi dengan kompleks ya. Karena ada bahasa gini, ke ibu bidan eta mah lamun ieu teh pasti we ieu ieu gitu. Pasti we ieu ieu. Jadi seolah-olah jibeh gitu ya Bu ya. Satu, hiji, sadayana gitu ya. Sadayana gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi sebetulnya goal dari holistik midwife ini adalah bagaimana kita meningkatkan penyembuhan seluruh orang dari lahir sampai mati sebetulnya seperti itu. Ya, meskipun kesehatan reproduksi yang kita pahami, yang kita banyak hadapi di masyarakat itu misalkan sampai masa antara. Menopause itu masih jarang ya. Saya pengen sekali gitu, Bu. Angan-angan di dalam diri saya itu bagaimana misalkan kita ibu mengungkit ya kesehatan reproduksi terutama remaja dan menopause itu menjadikan satu program, Bu. Gitu ya.
saya suka berpikir, "Aki tinggi, why?" Gitu, "Kenapa?" Gitu, "Aki tinggi." Jangan-jangan kesehatan remajanya tidak tersentuh, itu yang harus dipahami gitu. Kan sementara ini selalu aja perdarahan, kemudian hipertensi. Kalau kita lihat patofisiologi terjadinya hipertensi itu adalah kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu kapan dimulainya? Apakah betul pada saat dia hamil? Oh, tidak. Ya, mungkin tadi dari, remajanya. Nah, ini saya pengen gitu. Jadi Ibu misalkan kalau bisa mengadvokasi, Bu, kepada misalkan, puskesmas gitu ya, di mana misalkan cobalah misalkan memberikan atau melayani remaja. Ya, karena kalau saya tanya di remaja di puskesmas, lintasnya hanya lintas misalkan terkait dengan program yang ada di masyarakat. Misalkan kepada, Kemendag gitu kan ya, Bu, ya, kepada misalkan sekolah, itu kan tidak utuh gitu ya. Nah, saya pengen gitu. Kenapa? Jangan-jangan aki semua itu adalah berawal dari remaja, dan remaja tidak tersentuh. Siapa sih sebenarnya yang harus memberikan kebijakan, ya? Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa goal holistic midwife itu adalah bagaimana menyembuhkan seseorang dengan mengoptimalkan semua yang ada dalam dirinya tadi, ya, melibatkan keseimbangan yang harmonis antara tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa. Ya, maaf gitu ya, Bu, ya. Secara fisik, aduh lagi sakit ini kaki saya kejedut gitu ya. Nah, bagaimana saya menghilangkan rasa sakit misalkan kaki saya kejedut secara fisik? Supaya misalkan pikiran saya jangan ke bawah-bawah, jadi misalkan jadi, tidak nyaman, melakukan suatu tindakan, itu kan bisa dikondisikan, ya. Nah, sehingga kita sebagai seorang bidan itu harus mampu mendefinisikan asuhan holistic care gitu ya, sebagai perawatan yang mempertimbangkan keseluruhan pribadi terkait dengan aspek fisik, mental, emosional. Jadi sekarang mulai, Bu. Ibu, nanti kita misalkan akan belajar bagaimana kita melakukan pengkajian, ya, pengkajian aspek emosi spiritual, ya, seringkali kita lupa, gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab pilihan dan desain gaya hidup yang membantu menjaga, potensi tertinggi untuk kesehatan pribadi. Ini menurut Hill and Hollis, ya. Artinya apa? Kesehatan itu adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pribadi sebetulnya yang paling banyak, bukan tanggung jawab kita. Kita itu hanya sebagai fasilitator. Tadi dikatakan caregiver, hanya pemberi asuhan sesuai dengan kebutuhan gitu. Tetapi yang menjadi tanggung jawab saya itu adalah individu. Nah, nanti bagaimana, Bu? Ya, saya kemarin penelitian saya tentang self care. Ya, kalau saya pahami itu self care itu kan sebetulnya dia nursing, Bu. Si Dorothy. Saya itu pernah ke ini ya, dia ke Indonesia, dia masih hidup Bu, orang ya. Ke Indonesia ke Unpad kalau nggak salah atau ke mana ya? Itu ada saya melihat di ininya. Ya, dia itu nursing sebetulnya. Tapi kalau saya lihat teori tentang si Dorothy gitu ya, tentang misalkan si Orem nanti Ibu mungkin belajar tentang ini ya, tentang model-model kebidanan. Ya, si Saka itu sangat bagus gitu, Bu, ya. Bagaimana si Orem itu mengkondisikan ada self deficit, ada misalkan apa. Jadi itu dia mengembangkan bagaimana potensi diri seseorang itu bisa membangun, menolong dirinya sendiri, menjaga kesehatannya. Ya, yang saya perhatikan, mohon izin gitu ya, Bu, ya. Ini mungkin, Ibu nanti pada saat mendapatkan materi terkait dengan model-model asuhan, Ibu regepkeun gitu ya. Dan Ibu coba Ibu transfer, Bu. Transfer ke pelayanan yang kita berikan. Ya, kenapa? Saya baca model kayak si Roy, ya, kayak si Ella Joy, itu semuanya kalau saya perhatikan benar gitu, Bu. Tapi kenapa bidan itu hanya memahami aja, ada teori Ella Joy, ada teori Repa Rubin, tapi tak pernah menyentuh, tak pernah menjadikan model tersebut menjadi suatu hal yang harus kita terapkan. Nah, coba Ibu nanti rubah ya, pola pikir kita itu harus rubah, Bu. Profesi itu harus critical thinking-nya dibangun. Bagaimana Ibu nanti membuat inovasi, memberikan asuhan dengan pendekatan model. Oh, Reva Rubin. Reva Rubin yang paling banyak digunakan adalah pada saat masa nipas. Ibu terapkan. Bahkan kalau perlu, Ibu menjadi suatu kebiasaan bagaimana kita memberikan asuhan ya dengan menggunakan konsep Reva Rubin. Nah, itu ya, Bu, ya. Nah, ini contohnya, gitu ya, Bu, ya. Nanti Ibu tolong, di ini ya, Bu, ya, pada saat Ibu belajar terkait dengan model-model, saya baca gitu bolak-balik, wah keren saya bilang, ya.
model itu keren. Kalau yang saya pahami, saya baca literatur itu banyak yang mengimplementasikan tentang model-model asuhan itu adalah nursing, ya. Mereka tuh nursing itu mengimplementasikan, tapi bidan itu kemana gitu ya. Padahal tua gitu, kita sudah tua Bu, umur kita itu 76 tahun. 76 tahun itu udah rentak, tapi rentaknya apakah berkualitas atau rentaknya tidak, tergantung dari kita. Ya, nanti saya mohon sekali ya Bu ya, Ibu nanti pada saat misalkan mungkin bisa discuss dengan dosen terkait bagaimana mengimplementasikan model-model asuhan kebidanan. Itu bagus sekali. Ya, ini saya sudah terapkan, saya bukan ngomong asal, karena saya melakukan penelitian terkait dengan self care. Wah keren gitu ya, bagaimana membangun dia supaya dia sadar terkait dengan asuhan. Nah, dikatakan bahwa suatu Oh, maaf, suaranya nggak ada, Bu. ini saya terlempar lagi. Oke, maaf maaf mohon izin Bu. Ya, banyak lempar-lemparan. Ya, jadi bahwa kesehatan itu adalah kontinum. Ya, kalau kita memvisualisasikan bahwa individu kesehatan, yes, individu itu bisa sehat, bagaimana meningkatkan dan bagaimana bisa meninggal. Nah, ini ya Bu, kita lihat bahwa high health potensial gitu ya, good health ya, kesehatannya yang baik, normal kesehatan, bagaimana dia mengalami sakit gitu ya ringan, kemudian sakit yang ini bakal sampai critical illness atau misalkan sakit yang dalam tanda kritis dan akhirnya meninggal. Artinya semua orang itu pasti merasakan ini Bu, gitu ya. Tidak pernah seorang manusia hidup tidak pernah misalkan tidak pernah sakit. Nggak mungkin gitu. Karena health continuum itu seperti itu tadi rangkaiannya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita sebagai seorang bidan berarti bagaimana mengoptimalkan mengoptimalkan illness yang dirasakan oleh klien itu jangan sampai jatuh ke titik death gitu kan ya Bu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya Bu ya. Boleh Bu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kita lihat asuhan holistic care sebetulnya sebagai instrumen penyembuhan gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara holistic care, nanti kita mengupayakan konsep holistik itu sebagai instrumen penyembuhan gitu ya. Sebagai instrumen penyembuhan, sebentar ya Bu ya. Agak ini suaranya agak samar. Ya, jadi izin terdengar Bu suara saya? Dengar, Nah, dokter. jadi Ibu nanti memastikan ya Bu ya, holistik itu sebagai instrumen penyembuhan. Jadi bagaimana tadi sakit fisik, dia mual-mual muntah. Nah, nanti gunakan Ibu emosional si klien, spiritual si klien itu sebagai instrumen untuk menyembuhkan gitu ya. Ini menurut ini saya ngadopsi karena saya lihat-lihat dari midwife nggak ada ya. Saya ini ngadopsinya dari ini Bu, Asosiasi Nursing Internasional. Nah, bagaimana kita misalkan menjadikan asuhan holistik sebagai instrumen menyembuhkan, berarti menunjukkan kesadaran bahwa penyembuhan diri itu merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi artinya kita harus memastikan ibu teh hamil, normal gitu, hamil sekarang ini. Tapi kita sampaikan bahwa kenormalan yang dapat terjadi ini bisa berubah menjadi sakit, bisa berubah menjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau dalam prosesnya misalkan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi penting kita menyampaikan. Meskipun fisiologis tapi kita penting ya. Kemudian terbiasa dengan mengembangkan diri. Nah, jadi kita nanti ibu mengupayakan bagaimana si klien itu mampu mengembangkan diri, ya, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Ya, jangan jauh-jauh lah ya Bu ya. Kita coba misalkan mengenali Bu individu sendiri. Ibu mungkin nanti belajar mungkin kemarin ya, Dokter Silvi kalau nggak salah sudah bicara tentang refleksi diri, gitu ya Bu ya. Nah itu refleksi diri itu dijadikan Bu sebagai suatu habit.
Ya, kenapa harus dijadikan suatu habit? Karena pada saat seorang profesional, dia mampu merefleksikan diri, lama-kelamaan dia akan ini Bu, menjadi natural pola pikir, natural dalam memberikan asuhan. Ya, kemudian mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Nah, jadi nanti ibu memahami ya kekuatan dan kelemahan pribadi individu. Jadi kita optimalkan gitu ya si individu itu supaya dia tahu kekuatan, tahu kelemahan. Ya, kita itu sebagai fasilitator aja gitu ya, Bi. Kita bentar ya, Bi, ya, suaranya ada yang ngobrol. Model perawatan diri. Ya. Nah, ini juga model perawatan diri juga harus paham ya, Bu ya. Makanya saya bilang tadi, oh kalau kita memberikan asuhan pada masa nifas apa yang harus kita lakukan? Menunjukkan kesadaran bahwa kehadiran pribadi sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Ya. Jadi kalau saya baca dari buku-buku literatur memang si nursing itu lebih banyak menghargai dan mencintai klien. Ya. Kenapa? Bangun trust gitu kan ya, Bu ya. Kita lihat, Bu, ada pasien jauh gitu ya, datang kepada ibu misalkan, padahal dilihat dari geografis sangat jauh, banyak bidan, tetapi dia kenapa datang kepada kita? Karena dia memiliki nilai yang menilai ibu itu adalah orang yang bisa misalkan menyembuhkan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian menganggap bahwa klien itu tahu pilihan hidup yang terbaik. Ya, kalau kita menganggap klien itu tahu pilihan yang terbaik, meskipun pasien itu tidak mengetahui hal yang dia harusnya ketahui, berarti apa yang kita lakukan? Konseling. Kita berikan edukasi, gitu ya. Jadi jangan sampai ignore. Ini meril, Bu. Ya, ada seorang, dia padahal orang kesehatan. Dia seorang farmasis. Ya, dia hamil, diperiksa ke bidan 12 kali. Ya, kemudian apa yang terjadi? Pada saat dia 12 kali, si pasien itu kena eklamsi gitu ya. Bahkan sampai meninggal. Dilihat dari catatannya, di situ kan ada riwayat. Ya, ada riwayat misalkan ada kenaikan darah, ada udim gitu kan ya. Ada yang mengarah ke tidak normalan. Kenapa gitu? Bidan itu tidak menggali gitu. Ini antar kita aja ya Bu ya. Antar kita aja maksudnya ini hanya sebagai contoh. Kenapa kita tidak menggali gitu? Artinya di sini bidan tidak memahami gitu. Jangan menganggap oh tensinya 140 mana tenanawan Bu 140 mah masih kena misalkan hipertensi bukan preeklamsi berat atau preeklamsi bukan preeklamsi berat tapi tidak bisa seperti itu Bu. Ibu baca di literatur bahwa yang namanya preeklamsi itu kan seperti katanya kilat bisa datang tiba-tiba. Nah itu kan real Bu. Ya kenapa tidak diedukasi? Ya karena sebelum misalkan pasien itu mengalami eklamsi, maka akan timbul gejala-gejala fisik, gejala-gejala misalkan subjektif yang ibu bisa rasakan. Nah, berarti apa yang salah? Berarti kita tidak mengoptimalkan perubahan fisik yang terjadi. Perubahan misalkan apa perasaan yang dia rasakan kalau dia mengalami misalkan yang namanya apa impending eclampsia gitu ya. Karena kalau ibu coba nanti kalau ibu di rumah sakit tanya Bu kepada pasien-pasien yang mengalami eklamsi. Jadi suka penasaran gitu ya. Kan di dalam teori mengatakan sebelum terjadinya eklamsi, maka ada istilah impending eklamsi atau eklamsi yang mengancam. Apa tandanya? Kepala sakit, penglihatan agak misalkan kabur, nyeri ulu hati. Ibu tanyain ke pasien, real nggak itu yang dirasakan? Ternyata real, Bu. Ya, artinya itu dijadikan sebagai refleksi diri. Kalau ada pasien yang mengalami hipertensi, meskipun dia misalkan preeklamsinya bukan berat, tetap kita memberikan misalkan apa informasi kepada klien terkait dengan tanda-tanda. Jadi itu artinya mengoptimalkan kesehatan fisik, gitu ya. Memandu klien dalam menemukan pilihan yang kreatif. Ya, kan kita bicara Bu, ada informed consent, ada informed choice. Ya, informed choice itu harus dipahami. Ya dirujuk atau tidak dirujuk itu bukan informed choice. Karena kalau yang namanya informed choice, kedua-duanya memiliki label yang sama. Ya, bukan misalkan ibu mau dirujuk, saya informed choice Bu. Apa informed choice-nya? Menjelaskan kepada ibu tentang rujukan. Ternyata ibu tidak mau dirujuk. Itu kan saya udah informed consent, salah. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Seringkali kita itu jarang mendengarkan klien secara aktif. Datang gitu ya. Ibu teh banyak ngomong malahan dikat ya Bu atas ngartosnya Bu nya. Jangan aya nama kieu panggilan ibu teh ya. Nah, kita
tidak boleh gitu ya. Mendengarkan aktif itu seperti apa? Bukan melongo aja ya Bu ya, bukan melonggen si pasiennya, bukan. Jadi kalau dia komunikasi aktif atau mendengar aktif itu pada saat kita mendengarkan kemudian kita memastikan, oh baik. Jadi kalau yang Ibu sampaikan itu keluhannya seperti ini ya Bu, si ibunya ke mana-mana misalkan. Kita mendengarkan aktif itu menguatkan. Jadi tanyanya seperti ini ya Bu, ya boleh silakan lanjutkan Bu ini. Oh begini ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Nanti kan Ibu belajar tentang critical thinking. Ya, critical thinking itu berarti kayak Ibu harus mampu gitu ya, membuat argumen, membuat simpulan yang tepat gitu ya dari apa yang disampaikan oleh klien. Berbagi wawasan tanpa memaksakan nilai dan keyakinan. Sharing ya, saya sampaikan tadi. Klien itu bukan orang bodoh ya. Jangan pernah kita memposisikan diri orang pintar, jangan. Ya, menerima masukan klien tanpa penilaian. Kalau klien menyatakan, oh begini Bu kalau saya baca, taunya nyahoanan Bu, saya teh bidan. Ibu jeung saya tahuan siapa, nggak boleh. Ya, melihat waktu yang dihabiskan dengan klien sebagai kesempatan untuk melayani dan berbagi. Jadi pada saat pasien datang kepada Ibu itu adalah kesempatan yang sangat baik Ibu untuk sharing terkait dengan apa yang harus Ibu lakukan. Gitu, ya. Nah, ini kalau kita lihat menurut Abraham Maslow, perkembangan teori dari perilaku motivasi yang berdasarkan kebutuhan gitu ya Bu ya. Ibu harus memahami, nanti kita bicara, oh ya saya lupa tadi, teori Maslow-nya belum disampaikan, itu kita hanya review aja. Ya, menurut si Maslow bahwa seseorang akan berubah memberikan motivasi perilaku itu adalah karena dia kebutuhannya seperti ini. Ada psikologi need, ya, kebutuhan psikologi, bernapas, ya, makan, gitu kan ya Bu ya. Itu kan paling dasar. Kalau orang miskin hidupnya dia hanya memenuhi psikologi aja mungkin ya Bu ya. Tapi kalau sultan itu mungkin sampai self aktualisasi. Bagaimana dia mengaktualisasikan diri supaya sebagai seorang sultan gitu kan ya Bu ya. Ibu lihat di YouTube gitu ya. Memposisikan diri sebagai seorang sultan itu seperti apa? Dia bukan tidak lagi memenuhi kebutuhannya nutrisi dan sebagainya, tapi dia aktualisasi diri. Bagaimana dia pengakuan dari masyarakat? Makanya kan aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian safety and secure ya. Nah, bagaimana safety ini adalah terkait dengan kesehatan. Kemudian cinta dan dicintai ya Bu ya. Membangun prinsip ya, family gitu ya. Bagaimana misalkan hubungan yang baik gitu ya. Kemudian self esteem ya, bagaimana membangun confident. Kalau orang kaya mah membangunnya confident. Tapi maaf gitu, orang yang miskin, orang yang di jalanan itu membangunnya kumaha caranya saya bisa makan. Ya. Nah, ini ya. Jadi Ibu, pendekatan Maslow ini bisa digunakan Ibu implementasikan dalam memberikan asuhan kebidanan. Ya. Artinya kita harus memahami gitu. Ya, dengan memahami si Maslow ini, sebetulnya Ibu nanti bisa memahami bagaimana asuhan yang harus kita. Nah, ini ada beberapa memberikan asuhan yang berkualitas ya. Step yang pertama itu atau langkah pertama adalah menyadari diri kita, Bu. Ya. Jadi kalau kita memberikan asuhan, kita harus menyadari diri kita sendiri itu seperti apa. Apakah konsep diri kita itu positif atau tidak? Ya. Karena katanya pada saat kita memberikan asuhan kepada klien, ya, maka itu adalah konsep kita yang kita bangun itu nanti akan terbawa kepada klien atau keyakinan sikap kita gitu. Jadi bangun dulu Bu. Langkah pertama itu adalah memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri bagaimana kita memberikan asuhan self care. Ya, contohnya saja Bu. Ada orang misalkan mual muntah. Si ibu mah eta mah biasa Bu, itu menunjukkan berarti bidan tersebut tidak memiliki misalkan empati. Tapi kalau bidannya misalkan tadi meskipun mual, menurut kita itu adalah sederhana gitu ya. Tetapi kita harus memberikan effort yang baik. Oh, mualnya seperti apa, Bu? Bagaimana gitu ya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Nah, dengan seperti itu si pasien itu akan dihargai. Oh, saya mual. Mual itu kan misalkan hal-hal yang mungkin normal gitu. Tapi kalau pasiennya karena tidak tahu, maka disinilah kita harus memperhatikan. Jadi membiasakan diri untuk misalkan tadi Bu, kita harus membangun misalkan empati, ya, membangun empati terhadap klien, terhadap lingkungan kita sendiri. Ya,
Langkah kedua adalah mengurus kebutuhan kita sendiri. Ketika kita misalkan memenuhi kebutuhan dalam hidup kita sendiri, maka akan berkonsentrasi. Artinya apa? Berarti pada saat kita memberikan asuhan kepada klien, maka kita sendiri itu juga harus siap untuk memberikan asuhan kepada klien. Ya, jangan misal memberikan asuhan, ibu memberikan asuhan PMB. Misalnya ibu buka praktek, tapi itu ibu terusuh. Aduh, kudu misalkan pergi ke sini. Nah, itu tidak akan konsentrasi. Ya, contoh misalkan ini perawatan diri yang menginspirasi klien untuk meyakinkan bahwa Anda memberikan perawatan berkualitas. Ya, ya. Jadi perawatan berkualitas itu bagaimana kita, ya posisi kita itu dengan penuh memberikan asuhan dengan baik kepada klien. Ya. Kemudian ada self awareness atau kesadaran diri. Jadi secara sadar mengetahui bagaimana diri berpikir, bagaimana kepercayaan, bagaimana perilaku. Ya, menjadi sadar diri ini adalah proses yang konstan yang berfokus pada pikiran, perasaan dan keyakinan. Ya. Jadi menjadi sadar diri itu akan mempengaruhi seseorang. Ya, jadi saya konsep ini membangun dulu kita dulu ya Bu ya, sebelum saya menjelaskan terkait membangun holistikar kepada klien. Self awareness. Ya. Kemudian yang selanjutnya misalkan contoh bidan berpengalaman sering cemas tentang merawat klien tertentu gitu ya Bu ya. Saya mah cemas ruas gitu lah ya pasien. Kalau ada begini, ada bersalin saya tuh aduh deg-degan gitu. Nah, artinya kan bisa di sini tidak confident. Ya. Kenapa tidak confident? Kita harus tahu diri. Kenapa saya tidak confident memberikan asuhan? Apakah karena ketidakpercayaan diri atau bagaimana gitu ya? Nah, itu harus dibangun gitu ya, Bu. Makanya kan sebetulnya sekarang untuk membangun confident misalkan dalam persalinan itu kan kita misalkan menolong sebaiknya misalkan jangan hanya satu gitu ya, satu orang gitu ya. Jadi semua keputusan ini saya sampaikan ya, ini saya ngambilnya yang dari nursing. Semua keputusan tentang klien ya itu menjadi merupakan respon dari klien terhadap kebutuhan. Ya, jadi bukan terhadap kebutuhan bidan, bukan. Ya, mohon izin ya Bu ya, saya dulu juga praktek. Kalau sekarang saya nggak praktek karena kasih waktosnya gitu ya. Pada saat ada misalkan promosi ya Bu ya, mohon izin. Bu, obat ini ibu sekian dapat sekian, ibu sekian dapat sekian. Gitu ya. Kalau kita sudah berkontrak dengan misalkan seperti itu, mindset kita itu pokoknya kumaha carana ya obat supaya habis, supaya saya dapat kulkas. Nah, ya, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi kita memberikan asuhan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, itu yang perlu kita bangun bersama. Nah, itu contohnya. Jadi jangan semua pasien itu diberikan obat yang sama padahal pasien itu mah tidak butuh gitu. Kenapa tidak butuh? Ya karena dia bukan memang tidak membutuhkan hal tersebut gitu ya. Tuh, sebentar Bu. Ini ada yang kelewat. Nah, kemudian self konsep, konsep diri adalah bagaimana seseorang berpikir atau merasa tentang dirinya sendiri. Saya sampaikan tadi, ya, apa sih yang ada dalam diri kita? Apa sih ketidaktahuan dalam diri kita? Apa yang menjadi penghambat kita dalam memberikan asuhan yang berkualitas kepada klien? Itu konsep self konsep itu kita harus pahami. Ya, karena kalau kita bicara kita memahami terkait dengan diri sendiri nanti dengan ngaguluyur gitu ya Bu ya, kita memberikan asuhan itu dengan natural gitu. Misalkan seseorang yang terus diabaikan atau menerima pesan seperti jangan ganggu saya misalkan. Tidak bisakah misalnya jadi gini contohnya, ada datang pasien malam-malam mau bersalin ya Bu ya, ibu lagi enak tidur, kalau konsep diri kita misalkan sudah, aduh nggak ganggu gitu malam-malam gitu kan ya, kan jadinya uring-uringan gitu ya pada saat menghadapan dengan pasien. Nah itu contohnya gitu ya, jadi pahami tentang konsep diri. Nah ini adalah kesehatan fisik yang harus dilakukan, bagaimana kita, contohnya ya Bu ya, untuk meningkatkan kesehatan fisik, melakukan perawatan, mengetahui mekanika tubuh, bagaimana kita memposisikan tubuh atau postur, perilaku merokok itu bagaimana, narkoba, alkohol bagaimana, tidak boleh kan, nutrisi, tidur, istirahat, relaksasi, dan olahraga. Nah, ini adalah kesehatan fisik yang harus dilakukan. Ya, kalau kita ingin sehat ya seperti itu. Ya, ini kesehatan intelektual adalah kemampuan untuk berfungsi sebagai seorang yang mandiri. Jadi kita sebagai seorang bidan karena ibu sudah dididik ya menjadi diploma 3, sekarang menjadi sarjana. Artinya intelektual kita itu terbangun ya Bu ya.
Saya suka sedih gitu ya Bu ya. Ada yang melanjutkan pendidikan, tapi hanya orientasinya lulus berkengeng ijazah supaya tiasa praktek, gitu ya. Nah itu saya jangan sampai seperti itu. Tapi yang penting sebetulnya saya sangat antusias sekali pada ibu-ibu kalau misalkan tujuan pendidikan itu adalah merubah perilaku. Karena konsep pendidikan itu adalah merubah perilaku. Intelektual itu, jadi perilaku itu ya tidak mau dipengaruhi oleh intelektual. Jadi ibu itu sekarang sedang berproses ya. Saya yakin ibu itu pemahamannya bagus, pengalamannya cukup bagus, sudah banyak yang ibu misalkan malang melintang di dalam asuhan kebidanan. Itu sebagai modal. Nanti mungkin ada dosen yang berkait dengan critical thinking ya. Jadi critical thinking dan clinical reasoning itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaimana kita membangun clinical reasoning, bagaimana kita membangun misalkan clinical thinking, ternyata itu tidak bisa dipisahkan dari pengalaman klinis, dari kemampuan intelektual kita. Jadi supaya balance antara kemampuan intelektual kita dengan kemampuan klinis, maka tidak mau kita harus melakukan pendidikan. Jadi jadikan Bu pendidikan ini sebagai bahan untuk dasar kita merubah perilaku. Saya sangat berharap sekali karena kalau kita perhatikan saya analisis aja. Wah, ternyata masih banyak nih yang masih bolong-bolong yang belum diisi nih oleh bidan. Contohnya yang tadi saya sampaikan, kesehatan remaja. Nah, itu tolong gitu ya. Nah, keputusan tersebut nanti didasarkan pada kebutuhan individu. Jadi kalau kita memiliki kemampuan intelektual yang baik, maka kita memberikan asuhan pasti berdasarkan sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan menentukan kebutuhannya tentu dibutuhkan kemampuan intelektual ya Bu ya. Kalau intelektual kita tidak bagus, ya kita sulit menentukan kebutuhan. Apakah kebutuhannya terpenuhi atau tidak? Ya, itu berarti harus pengetahuannya. Kemudian kesehatan sosial budaya adalah bagaimana kemampuan untuk menghargai kebutuhan orang lain. Ya, jadi bangun Bu semuanya ini. Ya, bangun supaya misalkan kemampuan untuk menghargai kebutuhan orang lain. Ya, misalkan kita akan merawat klien dari usia dengan ras, berbicara dengan bahasa yang berbeda dan berbagai kelompok, kita pahami itu. Mohon izin gitu, mungkin di antara ibu ada orang Batak ya Bu ya. Orang Batak itu kan menganggap bahwa laki-laki itu adalah hal yang sangat dibutuhkan gitu dalam satu keluarga. Nah, pada saat misalkan ada pasien kekeh dia mau laki-laki gitu dengan misalkan background misalkan dia orang Batak, kita pahami itu. Jadi jangan menganggap, aduh si ibu dasar orang Batak, sarua aja, sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Oh tidak, ya berarti kita tidak bisa ya memperhatikan aspek budaya. Kesehatan psikologi jelas ya Bu ya, meliputi kenikmatan kreativitas, kepuasan kebutuhan dasar. Ini mungkin saya sharing sama Ibu. Saya dulu bekerja di bidan yang sangat baik, almarhum gitu ya. Oh, baik sekali. Pasiennya banyak sekali. Dia titip pesan sama saya gitu ya kan saya kan masih di bawah jauh umur beliau. Neng, ibu mah tos ngaraoskeun. Ibu mah dulu teh pasien neng sebulan bersalin sampai 120, 100. Ibu teh orientasinya uang aja neng. Lamun mau pergi teh lebar gitu. Pasien sieun kabur, pasien sieun ini. Apa yang ibu rasakan? Ibu sakit neng. Ternyata ibu baru sadar. Pada saat kita sakit ternyata uang itu tidak bisa menolong. Nah, artinya apa, Bu? Kita sebagai pemberi layanan, kita harus juga balance. Mana misalkan terkait dengan kebutuhan, mana terkait dengan kebutuhan fisik, sosial, ekonomi itu harus balance. Ya, saya masih ingat gitu. Ibu tersebut, makanya sekarang mana yang ibu mah pasien dulu mah ku ibu sendiri. Ya, karena lebar sieun ieu sieun. Kalau sekarang mah buat ngapain ibu banyak duit tapi malah sakit gitu ya. Artinya apa? Berarti di sini kita harus memahami ya, konsep diri kita itu seperti apa. Kesehatan spiritual bermanifestasi terkait kekuatan batin dan kedamaian. Saya pernah gitu lulusan profesi bidan yang baru lulus kemarin. Saya kan kalau misalnya berinteraksi dengan mahasiswa, saya memperhatikan gitu ya Bu ya, dari cara bicara, dari cara memberikan asuhan, saya tertarik gitu dengan bidan senior tersebut. Bagaimana gitu ya, dia memposisikan diri pendekatan kepada klien dengan konsep spiritual. Ya, dengan konsep emosionalnya, spiritualnya, dan itu saya ini keren gitu ya. Saya mengambil, oh bagus banget ini ibu ini pendekatan kepada pasien bagaimana mengoptimalkan spiritual dirinya sendiri, emosional gitu. Nah, itu yang harus kita bangun ya Bu ya, untuk misalkan kita menjadi lebih baik. Ya, itu mungkin Bu yang dapat saya sampaikan ini terkait dengan
teori untuk diri sendiri ya Bu ya. Nanti kita bahas terkait untuk misalkan konsep holistic care untuk klien. Jadi intinya ternyata ini saya dapat sumber ini dari Nursing ya Bu ya. Ini ya bahasa Inggris. Saya translatein ke bahasa Indonesia. Bagus gitu saya pelajari, wes keren ini. Maksudnya untuk memperbaiki diri ya. Karena kalau saya ngajar, saya introspeksi diri juga. Oh, saya belum seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran itu kan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi dosen itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling bisa, Bu. Sama aja dengan kita semua. Kita sharing. Jadi dengan Ibu baca ilmu, baca buku-buku mungkin ya, Bu ya. Mau tidak mau kalau mahasiswa kan harus baca buku dan sebagainya. Insya Allah, Bu, nanti akan menjadi penambahan ilmu bagi kita. Ya. Jadi ini saya akan memberikan konsep terkait dengan holistic care untuk diri kita sendiri dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana konsep holistic care untuk klien. Ya, demikian Bu, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share untuk PPT-nya ya. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah habis ya Bu ya. Ini lebih 3 menit. Kalau tidak ada, mangga mungkin nanti ada materi lagi yang lain. Ibu nanti pahami apa yang nanti baca kembali. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, boleh nanti kita ini ya Bu ya, diskusi terkait dengan asuhan yang kita lakukan, terutama kita bicara terkait dengan perbaikan diri dulu ya Bu ya, sebelum kita memberikan asuhan kepada klien gitu. Karena tadi bahwa kalau bidannya sudah memiliki konsep yang baik, baik Ibu-ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat bergabung ya Bu ya. Mungkin saya tidak bisa mengenal Ibu satu saat ini, tapi nanti selama berproses mungkin bisa mengenal ya. Apalagi ini secara luring ya Bu ya, online. Online itu ya susah ya, kita hanya bertatap muka, tapi kedepannya mungkin kita bisa berinteraksi secara offline. Demikian Ibu, terima kasih. Saya ucapkan atas atensinya. Kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya, kasih Bu. yo sami-sami nuhun. Ya, ini saya materinya share ke ini ya, ke PJ. Ya, nuhun Bu. Assalamualaikum. Izin live ya Bu. Ya, mangga. Teh untuk askup kehamilan masih yang ini teh zoomnya? Iya teh masih tapi Iya teh. Masih ya. saya mau tanya ini jam kuliahnya jam berapa jadi absennya? Jam 9. Tapi